Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema karena mengkhianatimu, mantan jadi jodoh sejatimu. Ya. Nah, jadi tanpa kita sadari ya, ketika saat masih bersama-sama dengan mantan dulu, mungkin saking bahagianya, mungkin saking cintanya, kita sampai tidak pernah berdoa, lupa untuk berdoa agar mantan itu setia kepada kita, agar mantan itu selalu mencintai kita dengan cinta yang tulus, agar kita menjadi satu-satunya cinta yang ada di dalam hati mantan. Kita lupa, ya. Nah, karena kita tidak pernah berdoa demikian saat masih bersama mantan dulu, kita begitu sibuk ya, antar jemput mantan kemana-mana, ya makan malam berdua, nonton ke bioskop, piknik, jalan-jalan, bahkan mungkin juga kalau kita ingat-ingat, tidak sedikit ya, dosa-dosa yang kita lakukan saat masih bersama mantan dulu. Banyak orang setelah misalnya mantannya ini mantan suami atau mantan istri ya, saat masih bersama dulu bahkan lupa ibadah, ya, merasa segala sesuatunya itu sudah cukup semua, sampai lupa untuk sholat, jarang berpuasa, apalagi mengerjakan sholat berjamaah ya dengan istri misal. Lupa tuh yang seperti itu. Kalau sholat saja sampai lupa, apalagi berdoanya, ya tidak. Apalagi kalau mantan ini belum menikah kan, mantan pacar. Nah, selama bersama mantan itu, seringkali itu takrab zina, ya, berpelukan, ya, cium pipi, cium kening, ya. Bahkan mungkin sampai berzinah betulan. Zinah itu takrobnya saja, mendekatnya saja, itu sudah diharamkan. Apalagi zinahnya. Zinahnya itu dosa yang amat sangat besar. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Dan jangan kalian mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan jalan yang mungkar atau jalan yang buruk, ya. Nah, jadi selama bersama mantan itu tidak pernah menabung pahala kebaikan, tetapi tabungannya dosa terus. Setelah itu mantan mungkin bosan, jenuh, dia mengkhianati. Nah, itu banyak sekali itu terjadi. Untuk yang pra pernikahan ya, yang pacaran itu tadi. Jadi ketika si laki-laki ini dia sudah dapat segalanya kan, namanya juga sudah berzinah kan, maka apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan setelah dia puas, dia mengkhianati. Nah, jadilah mantan, kan begitu. Nah, jadi sekarang ketika perpisahan itu sudah terlanjur terjadi, ya, sudah jalan gitu. Sesungguhnya tanpa kita sadari, kita
melakukan berbagai perubahan-perubahan kan dalam hidup kita. Nah, setelah mantan mengkhianati, kita baru sadar bahwa saat masih bersama mantan dulu, dosa-dosa kita itu banyak sekali. Maka disitulah momentum titik balik kita kan. Kita taubatan nasuha. Kita minta ampun kepada Allah. Dan yang lebih penting lagi, setelah dikhianati mantan, kita jadi rajin dan tekun ibadahnya, kita jadi rajin dan tekun pula berdoanya. Ya. Nah, itulah yang kemudian akan membuat mantan menjadi jodoh sejati kita. Karena sangat mungkin perpisahan kita dengan mantan itu sebenarnya adalah petunjuk bahwa kita dan mantan itu sama sekali tidak berjodoh, ya. Tetapi dengan terjadinya perpisahan itu justru membuat kita jadi berusaha, ya, agar mantan ini menjadi jodoh kita, dan kita juga bersyukur dengan perpisahan itu, karena melalui perpisahan itu pula lah yang kemudian membuat kita jadi dapat hidayah, ya, kita jadi berubah menjadi lebih baik lagi. Nah, sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa ya, yang baru menemukan channel ini untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, jadi bisa jadi ya, misteri jodoh kita dengan mantan itu, perpisahan sesungguhnya adalah tanda bahwa takdir yang telah tertulis antara kita dan mantan tidak berjodoh. Ya, terjadilah pengkhianatan mantan, berpisah kita dengan mantan. Tapi tadi, ya, ternyata setelah berpisah itu, orang kemudian jadi penasaran kan? Rasa penasaran, rasa kecewa yang berlebihan, ya, itu akan membuat orang untuk bergerak, membuat orang akan berusaha lebih baik, berusaha lebih maksimal lagi. Itu menangnya orang-orang yang kecewa, karena di balik kekecewaan itu ada energi yang amat sangat besar. Nah, jadi sekarang kenapa? Karena mengkhianati justru mantan menjadi jodoh sejati kita. Yang pertama, tadi ya, meski takdir itu sudah dituliskan bahwa kita dan mantan itu tidak berjodoh, tetapi selama manusia masih mau berdoa, takdir masih bisa berubah. Karena apa? Karena doa itu adalah sesuatu yang paling penting di sisi Allah. Laisa sayun akroma alallahi ta'ala minad doa. Tidak ada yang lebih penting di sisi Allah daripada doa. Karena doa itu posisinya amat sangat penting di sisi Allah. Maka jika Allah kabulkan doa itu, takdir bisa berubah dari tidak berjodoh menjadi jodoh sejati. Karena itu satu-satunya yang masih bisa mengubah takdir adalah ketika manusia masih mau terus berdoa. La yaruddul qada'a illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak takdir illa du'a, kecuali doa. Ya. Dan yang kedua, tanpa mantan sadari, mengkhianati kita
itu justru membuat doa-doa kita terkabul. Karena doa orang yang terkhianati adalah doa yang mustajab. Ya, sekarang kita sudah berubah. Kita sudah jadi orang yang tekun ibadahnya. Kita sudah taubatan nasuha. Bahkan doa dari orang yang gemar maksiat pun selama dia terzolimi, doanya mustajab. Dakwatul mazlumi mustajabah. Wa in kana fajiron fafujuruhu ala nafsih. Doa orang yang terzolimi itu adalah doa yang mustajab. Meski dia adalah orang yang fajir. Orang yang fajir itu gemar maksiat, malas ibadahnya, banyak dosanya. Karena kefajiran yang dia lakukan, dosanya di hari kiamat. Tapi di dunia dia terzolimi, doanya mustajab untuk orang yang sudah zolim kepada dia. Ya, apalagi sekarang kita sudah bertaubat, kita rajin ibadahnya, kita rajin berdoanya, maka kekuatan doa kita untuk menarik mantan kembali sebagai jodoh sejati kita menjadi doa-doa yang amat sangat kuat. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.